Dan Brother itu termasuk race yang mepet COT-nya ya. Mepet. Tantangannya itu bukan elevasi, tapi tantangannya adalah panas, terik, desert, dan high altitude. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semua. Ini shootnya dari carport atau garasi di Yogyakarta. Belakang saya ini ada Mas Danem Estate. Dan video YouTube kali ini terserah yang mau nonton ada apa enggak. Itu adalah video recap atas perjalanan Virgin Ultra Trail pertama saya di 50 km lebih dikit, 50,7 dengan elevasi 1400 di Brother. Kenapa sampai harus dibuatkan storytelling? Ya karena kalau tidak salah Daniel yang ngetik ya, itu sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu aku pernah statement bahwa aku nggak pernah mau lari maraton dikarenakan masa ototnya kan berkurang. Dan long story short, yang terjadi adalah dalam waktu 2025 aku melakukan 2 kali FM sampai per Oktober ya, itu aku 2 kali FM dan 1 kali Ultra Trail. Yang pertama, the reason kenapa akhirnya registrasi 50 kilo. Saat itu jawabannya titik kuncinya tuh pada waktu Juni 2025 ketika aku Virgin Marathon di BTN Jatim. Mungkin kalau teman-teman ingat, nih ya foto capture-annya Virgin Marathon BTN Jatim. Itu saya finish sebulan cedera full dan saya langsung larinya di FM. Ternyata malah nggak cedera karena saya nggak memaksakan di HR zona 2, zona 3 saja. Itu saya finish di 4 jam 50 dan fun. Momen yang didapatkan saat maraton pertama ini tuh feel-nya fun. Fun tuh kayak kita kayak dapat runner high ya. Jadi kayak fun, seneng, terus kayak euforianya dapat dan kayak bisa lebih wise saja dalam memutuskan sesuatu. Dan saya tidak mengalami yang namanya runner wall di KM 30. Mungkin karena saat itu saya nggak nge-push dan saya menikmatinya. Dan sejak saat itu saya semakin fokus dan suka buat long run. Yang dulunya saya lari hanya di 15-18 mentok, diarahkan sama pelatih saya yang kebetulan teman saya Mas Latif. Ini Instagramnya Coach Latif. Itu menjadi 25-30-an. Lalu di bulan Juli akhir untuk memperingati ulang tahun saya, itu saya lari di Dieng Trail Run. Itu 25 kilo dengan elevasi 1500 dan ternyata saya finish di luar dugaan sub 5 jam. Padahal sub 5 jam untuk trail yang saya nggak pernah latihan elevasi itu lumayan kaget dan saya menjalani dengan fun. Ini foto finishnya dan lucunya masuk 50 besar. Ya mungkin karena pesertanya nggak sebanyak yang lain. Jadi saya suka aja karena finishnya fun. Lalu setelah itu saya di bulan Agustus lanjut event lagi di Half Marathon Maybank, Bali. Malah dapat PB di sub 155. Saya dapat di officialnya 1 jam 54. Dapatnya fun banget itu. Lalu lanjut ke Berlin Marathon 21 September. Itu saya prepare dan ternyata di sana malah Berlin panas sekali. Berlin tuh panas sekali. Terik. Udah panas terik. Jadi kalian bisa bayangkan kayak apa. Tidak ada tuh dingin-dingin. Rasanya kayak lari di CFD dan saya start di wave akhir. Jadi biar teman-teman tahu bahwa kalau kita di World Major Marathon kayak Berlin Marathon, Tokyo, Sydney, New York, Boston dan Chicago sama London itu wave-nya dibagi banyak karena pesertanya banyak dan tiap wave itu dijeda 20 menit. Saya dapat wave K yang startnya jam 10.40 dan terik. Di situ saya mengalami mental game yang pertama karena ketika saya menjalani KM 22 itu jam sudah menunjukkan jam 1 siang dan akhirnya pace saya hancur lebur yang awalnya pace 5.30 menjadi saya harus berhenti sampai 16 menit untuk mencari mencari es batu ke panitia karena saya kena gejala heat stroke. Saat itu sebenarnya bisa aja saya DNF, tetapi mental saya berkata enggak. Saya di video call teman saya namanya Mas Petra, itu teman saya dari Jogja, ini Instagramnya PS Source.
Dan akhirnya dia menyemangati saya untuk yang penting finishkan sampai selesai. Dan lucunya setelah saya berdiam diri dengan es batu di tengkuk karena suhunya panas banget, terik, saya justru bisa menyelesaikan dengan negatif split dan akhirnya dapat PB lagi di 4 jam 38 menit. Walau belum jauh dari target yang 4 jam 10 atau 4 jam, tapi saya tetap puas karena masih dapat PB. Setelah kejadian Berlin Marathon itu, saya memandang long run menjadi hal yang sangat berbeda karena ternyata lebih ke mental ya. Jadi setelah saya mengalami panas itu, yang saya lakukan hanya fokus dan kayak berbicara pada diri saya sendiri kayak, oh ini kayaknya bisa deh. Dan akhirnya saya itu memandang maraton atau long run jauh-jauh tuh lebih kayak cara kita mirip-mirip sama menangani masalah hidup. Jadi lebih ke psikologis. Kayak contoh di dalam hidup kan kita sudah berencana luar biasa. Sama kayak maraton, kamu sudah latihan yang proper. Tapi ya Dian, ketika hari H, pasti ada aja terjadi faktor X yang nggak bisa kalian kontrol. Dan itu persis sama hidup. Nah, disitulah kalian harus adaptif dan improve. Gimana kalian mau nyerah gitu aja, atau kalian harus menyelesaikan apa yang kalian mulai. Dan aku memutuskan untuk menyelesaikan yang apa aku mulai. Oh, ada paket. Dipas, diambil dulu. Nah, setelah itu akhirnya saya malah meminta pelatih saya untuk menghilangkan interval dan tempo. Jadi ternyata yang ngebuat saya gampang bete itu adalah interval atau speed training dan tempo training. Jadi saya memandang balik ke tujuan awal saya nganggap lari ini sebagai apa? Ambisi atau hobi? Ternyata saya lebih ke hobi dan rekreasional. Jadi cara saya melampiaskan stress release yaitu dengan olahraga, entah itu lari atau angkat beban. Dan saya menggali lagi refleksi setelah saya mendapatkan medali yang Berlin itu, ternyata saya tidak mendapatkan happiness setiap saya melakukan speed training. Lebih ke BT, karena recovery-nya lama, saya nggak bisa kerja, tambah stres, kepikiran target pace. Yang akhirnya saya kembali lagi refleksikan itu, kayaknya saya lebih have fun dengan long slow distance, atau disebutnya easy run. Easy run itu adalah ketika kalian lari dengan effort yang sangat rendah, yaitu lebih ke heart rate-nya di zona 1 atau 2, mentok di zona 3, dan nggak boleh bocor sama sekali ke zona 4. Dan saya mainnya durasi, kadang 90 menit, kadang 120 menit. Ternyata pelatih saya ya ACC, karena dia menganggap kerjaan saya di bidang konsultan bisnis atau ngurus klinik, kayak nom klinik itu sangat high pressure, sehingga dia mewajarkan kayaknya saya sangat maklum kalau saya hanya enjoy di isi run. Ya akhirnya saya isi run aja, dan isi runnya itu mulai have fun. Pertamanya pelatih membebaskan, coba kamu kuat berapa isi runnya. Ternyata 30 kilo di Milan. Besoknya 21 kilo. Saya kuat sampai 4 hari berturut-turut itu 30, 21, 21, 20, 20. Dan sisanya nge-gym. Dan fun, makanya jadi banyak. Tapi sehat ya. Nah fun ini yang saya dapat kayak seneng. Reaksinya tuh kayak euforia seneng. Ini yang saya pengen dapetin. Oh ternyata saya mendapatkan euforia dopamin boosternya atau runner harinya tuh di long run. Gitu loh. Jadi saya menganggap bahwa kayak long run ini stress release saya nih, cocok. Jadi akhirnya saya long run aja terus. Jawabannya itu, bisa nggak kalian back to back long run kayak kemarin HM, besoknya HM? Bisa. As long kalian HR-nya nggak bocor ke zona 4. Lebih dominan zona 2 atau zona 3 ya boleh lah, tapi zona 4 nggak boleh. Ya saya lari pace 7 sudah zona 4, ya turunin sampai zonanya jadi 2 atau 3. Kalau kamu lari pace 8 masih zona 4, ya kamu harus jalan kaki. Yang mana itu ya seperti itu gitu, proses. Nah, di situ habis Berlin itu saya daftar Bromo Desert Run di kategori 50 kilo dengan elevasi 1500. Karena saya akhirnya penasaran, apakah lari 50 kilo itu vibe-nya seperti dengan maraton. Sampai ke hari H, akhirnya saya hanya latihan itu ya di Cisadon, long run di Cisadon, yang elevasinya 600-an, satu loop, jadi ya larinya 2 loop aja. Jadi dapat 28, 21, atau long run di road aja, Jakarta, Jogja gitu kan. Dan ternyata ketika hari H Bromo, 50 kilonya terlampaui dengan baik. Saya ditemani Mas Dani Cika sepanjang race. Beliau yang mengajari saya karena beliau sudah sepuh di dunia ultra trail. Dari 2016 beliau lari ultra di trail run, dan saya baru lari ultra 2025. Ternyata saya mendapatkan finish di 9 jam 30 menit dan masih di rank 56. Itu COT-nya 11 jam. Dan Brother Tour termasuk race yang mepet COT-nya ya. Ya, mepet. Tantangannya itu bukan elevasi, tapi tantangannya adalah panas, terik, desert, dan high altitude. Dan itu saya dapat runner high-nya.
ketika finish, saya masih bisa nge-push. Dan lucunya adalah, saya belum pernah lari 50. Lari terjauh saya maraton. Di KM 43 sampai KM 50 yang saya rasakan ternyata adalah fun. Jadi ya saya lari biasa aja. KM 43 lari, KM 44 lari, PS8, PS9, lari jalan. Di dalam ultra trail run itu, jalan masih biasa. Fartlek, tapi kalau kamu jalan terus-terusan ya bisa over COT. Maka kamu harus manajemen. Kapan lari, kapan power hiking, kapan kamu nge-push di downhill, kapan kapan lari jalan. Dan ternyata saya masih bisa finish strong dan fun. Setelah itu what's next? Ya di Brother itu what's next ya ternyata saya mulai seneng ternyata. Dan race berikutnya adalah 7 Desember UI Ultra. Itu 70 kilo kita muter UI itu 10 loop. 10 loop dan untuk mencapai itu ya fun karena startnya malam jadi saya larinya malam. Nah menuju Bromo itu saya teman-teman nggak tahu kan, saya tuh nyetir sendiri. Jadi saya tuh dari Jakarta ke Jogja itu naik pesawat, dari Jogja ke Bromo tuh saya nyetir pakai ini Mazda 6 Estate sendiri sama anak ke sana karena anak saya pengen naik gunung jadi sendiri nyetir 450 kilo lari trail. Besoknya nyetir balik lagi. Ya, jadi total tuh nggak pakai driver. Karena saya pengen mendapatkan experience-nya. Kalau logikanya saya finish nggak strong, saya nggak akan bisa nyetir balik. Karena hancur kakinya. Ternyata ya biasa aja. Saya bisa nyetir pulang, normal, besoknya nge-gym normal, kerja normal. Hari Senin kemarin. Jadi ya saya nyetir pakai ini. Tapi sebelum saya nyetir, ini sudah di service di Mazda. Dan ini sudah dilapisi PPF. Grade tertinggi sama warehouse sticker. Karena kita tahu bahwa di Bromo itu tantangannya adalah kerikil kecil, stone chip, bisa ngebuat baret kap sama kaki, pintu, sama pasir berdebu yang kalau kegesek bisa baret. Ternyata aman, ini dipakai ke Bromo. Bahkan ini sampai ke tiketnya, bahkan sampai ke pasirnya. Tapi nggak boleh masuk ke pasir berbisik karena harus ganti jeep. Nggak seru sama sekali dan nyaman, bensinnya irit. Jadi berangkat itu 5 jaman sampai Bromo, 5 jaman, lari, terus istirahat larinya Sabtu, Minggu rehat, Senin, terus Minggu siangnya pulang. Jadi rehatnya cuma semalam, terus Minggunya pulang karena Senin anak-anak harus sekolah. Ya aman. Dan ini membuat saya filosofi kayaknya seru juga nih kalau next time-nya saya daftarnya UI Ultra. Tapi itu kan di Jakarta, jadi ya santai. Nah, nextnya kan larinya kemungkinan Januari di Malang itu Lelono, itu event di Gunung Butak, Batu 55 kilo dengan elevasi 3100. 2 kalinya Bromo, ya ini lagi. Pengalaman ya. Buat teman-teman itu yang bisa saya sampaikan adalah apakah semua orang harus mencoba ultra? Enggak, itu tergantung cara kalian melampiaskan stress release atau menikmati hidup kayak apa. Tetapi yang saya dapatkan ternyata saya tuh lebih fun ketika menikmati perjalanan atau lari itu sendiri atau bersama teman-teman ya 2 atau 3. Ya lari speed itu enak, lari 5K speed itu berat, 5K itu berat, 10K itu berat, HM itu berat, semua lari itu berat, event itu 100 meter. Tapi saya mendapatkan runner high-nya as a recreational itu di long run gitu, entah itu di road atau di trail. Dan itu nggak tahu kalau teman-teman apakah sama atau tidak, saya nggak tahu. Dan nggak bisa dipaksa juga, karena kan hobi orang beda-beda. Tetapi ada beberapa pesan yang bisa saya sampaikan dari hal ini. Yang pertama adalah, kalau hobi kalian itu sudah membuat pressure, itu bukan hobi. Ya, hobi itu adalah menyenangkan. Kalian mendapatkan dopamin booster, sehingga kalian pengen melakukannya lagi dan lagi. Itu namanya hobi. Sama kayak kalian main game, ya kan? Kalian ketagihan. Hobi itu adiktif. Hobi. Nah, selama hobinya positif dan tidak mengganggu sesamanya, menurutku lakukan. Apa hobi yang mengganggu sesamanya? Mukulin orang contoh. Judi contoh. Itu kan mengganggu orang. Mabuk, rokok, kan ganggu orang. Kecuali ngerokoknya di tempat yang memang ruangan khusus. Tidak di rumah. Ya. Tapi kalau misalkan hobinya tidak mengganggu orang, nggak apa-apa. Tapi kalau hobinya sudah menimbulkan stres, pressure, dan mengganggu orang, itu bukan hobi. Menurutku. Nomor dua tuh yang harus kalian sadari adalah kalian harus tahu bahwa namanya hobi itu menghabiskan uang. Oke? Hobi itu menghabiskan uang, spending.
Kalau ada yang mengatakan hobi menghasilkan uang, it's not a hobby anymore. Itu job. Job itu sesuatu yang menghasilkan uang. Nah, masalahnya kalau kalian menghabiskan uang itu hobi. Jadi jangan kaget, hobinya mancing. Ya memang karena spending money kan. Hobinya koleksi kartu Pokemon, ya karena itu spending money. Hobinya modif mobil, ya spending money. Kalau kamu mengharapkan hobi itu menghasilkan uang tuh kayaknya sulit ya. Loh kenapa kok semua cowok punya hobi? Ya cewek ya, tapi karena tuh inner child-nya sebenarnya. Kayak saya, kenapa saya hobinya lari explore atau sepedaan jarak jauh gitu. Karena sepanjang saya kecil dulu, saya jarang berwisata sama orang tua. Karena saya anak tunggal dan orang tua saya sibuk bekerja. Jadi ketika saya punya uang, saya lakukannya ya memorinya ya berwisata ke tempat daerah di Indonesia sekaligus olahraga di situ. Itu nomor 2. Yang poin ketiga adalah listen your body. Sistemnya olahraga menurut saya lari itu simple, nggak usah dibuat ribet. Ya kalau capek ya rehat, kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum. Kalau kamu sudah ngerasa badan capek dan kamu memaksakan latihan, yang ada cedera jadi demam. Karena ada beberapa orang yang over fatigue itu bisa demam. Kalau kamu sudah haus ya minum, kalau kamu nggak minum dehidrasi. Kalau kamu udah lapar tuh tandanya tubuhmu butuh makan. Berarti udah kurang energi. Jadi jangan dibuat ribet, itu hal paling basic dalam hobi. Nomor 4, ketika hobi sudah menjadi ambisi, nah kamu udah tahu resikonya. Paham? Kalau sudah hobi jadi ambisi, kamu udah tahu resikonya. Apa resikonya? Cedera. Pasti. Contoh, saya pengen HM saya sub 100, 1 jam 40. Ya itu sudah menjadi ambisi, sudah menjadi target pribadi. Nggak salah. Tapi kamu sudah tahu resikonya. Apa resikonya? Cedera. Kayak contoh aku pengen bisa lari 150 kilo. Itu sudah menjadi ambisi, target pribadi. Yang apa resikonya? Cedera. Jadi akhirnya ya, sebelum kamu melakukan hobi, kamu udah tahu resikonya. Resiko, kayak contoh, naik moge, balapan di Sentul. Apa resikonya? Dead. Karena kalau kecelakaan ya insiden, dead. Bener kan? Resiko, kamu pengen ceperin mobil. Apa resikonya? Jadi nggak enak. Tapi looks-nya enak. Fitment-nya bagus. Jadi setiap yang dilakukan itu pasti ada resiko. Dan kamu harus memahami resiko itu sebelum melakukan. Nomor 5, jangan sampai hobinya itu mengganggu kehidupan internal keluarga. Contoh, misalkan kamu sampai ngutang buat beli aparel lari, yang mana akhirnya itu mengganggu siklus keuangan bulananmu, itu jangan dilakukan. Ya. Yang penting adalah jangan sampai karena kamu hobi, kamu hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, dan akhirnya kepentingan keluargamu atau kepentingan saudara-saudaramu terganggu gara-gara kamu. Atau kamu contohnya, kamu cuti, kamu kerja, karena pengen naik gunung, terus temanmu ngover sendirian, terus temanmu kelimpungan. Ya kamu harus koordinasikan dengan baik. Nah 5 hal ini menurutku, kalau bisa diterapkan, hobimu akan menyenangkan. Itu alasan akhirnya ya, kayaknya aku sudah nggak bisa cepat. Karena kalau aku cepat, resikonya sangat tinggi. Tapi kalau aku jarak jauh, kayaknya lebih enak. Karena di jarak jauh itu bisa rehat. Dan itu yang ku share sekarang. Dan semua orang tuh sebenarnya bisa lari jarak jauh, asal nggak nge-push. Dan itu aja kalau dari aku. Next, mungkin aku akan lebih banyak buat konten seperti ini. Bukan hanya mitos fakta, bukan hanya edukasi, tapi lebih ke storytelling mengenai apa yang kulakuin, tapi outdoor. Ini kebetulan di Karpot. Mungkin suatu saat aku sama Daniel bisa mungkin ke Dieng, habis naik gunung. Daniel nunggu di bawah, kalau dia naik gunung kayak ngap. Mungkin cedera lutut ya sekarang. Kalau misalkan dia maksa, jadi dia nunggu di villa, habis selesai naik gunung, terus kita shoot. Bisa jadi kayak gitu. Atau di danau, Telaga Warna, atau mungkin kayak gitulah. Karena kayaknya lebih asik kalau kita syuting sambil di outdoor kayak gini, nggak hanya di rumah. Itu aja kalau dari aku, sampai jumpa di konten storytelling berikutnya.